Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua, calon guru penggerak. Saya A.M. Rinanda, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 5 Sijunjung. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di sekolah adalah: yang pertama, saya hanya sebatas transfer materi saja. Yang kedua, saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, selama ini saya hanya menilai murid dari aspek kognitif saja, seperti mengerjakan tugas atau ulangan harian. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Yang kelima, saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Biasanya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan apa yang saya ajarkan. Yang keenam, saya hanya meminta murid untuk menghafal materi yang saya sampaikan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi dapat dipahami sepenuhnya. Yang ketujuh, saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari: yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Yang ketiga, guru seharusnya menjadi fasilitator pembelajaran.
Yang keempat, guru harus ikhlas, bertanggung jawab, penuh kesabaran, dengan sepenuh hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang kelima, saya harus mempelajari karakter murid, karena setiap murid mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Yang keenam, saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan kepada setiap murid untuk berekspresi sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan murid. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, sebab tugas guru adalah memberikan tuntunan dan contoh yang baik untuk murid. Sekianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.